baik dan lancar. Amin ya. Pembelajaran ya. Alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya, dan kita dimudahkan oleh Allah dalam proses pembelajaran ini. Aku minta yang buat mungkin berdoa ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Sebelum ibu lanjut ya, kita absen dulu ya. Ya, siapa? Aku sudah bakti. Oke, Tuan. Ini keterangannya Pak Irwan Sakit. Ada surat nggak? Ada. Ada. Suratnya? Mana suratnya? Ada kemarin tapi apa namanya? Hilang. Udah 2 hari nggak masuk, Bu. Yang tadi ditanya itu konfirmasi benar dasar dapat nggak? Sudah. Berarti hanya Irwan saja hari ini yang sudah hadir. Hari ini kita belajar lanjutkan materi pelajaran kita hari ini. Nanti akan menggunakan metode pembelajaran diskusi ya. Dalam metode pembelajaran diskusi ini, Ibu akan sebelum mulai ke materi ya, Ibu akan buatkan aturan dulu ya, supaya nanti jelas apa yang akan kita lakukan ya. Di sini kita akan buat aturan, kita sepakati bersama ya. Nanti dalam diskusi kalian itu minta nanti jangan ada yang main-main ya. Kemudian yang izin keluar masuk ke kamar mandi ya. Nanti ikuti aturan alur sebagaimana yang kita sepakati. Nah, untuk yang pertama nanti di sini nanti dalam pembelajaran ini kita akan belajar dalam diskusi kelompok ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian beberapa bagian kegiatan yang akan dikerjakan dalam LKPD atau lembar kerja peserta PDD. Nah, dari di sini Ibu akan berikan kesempatan kalian untuk berdiskusi. Kalian kerjakan soal-soal tersebut di LKPD, kalian akan melakukan presentasi di depan kelas. Ya. Nah, selama proses presentasi itu, Ibu nanti akan menilai bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Nah, lalu kelompok, jadi di sini lalu kelompok mana yang aktif menanggapi? Setiap tampil itu ada poin penilaiannya bagi kelompok yang aktif ya. Sini ada poin penilaian dari Ibu ya. Nah, sehingga nanti di akhir kegiatan kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Kira-kira bisa dipahami? Sekarang lanjut ke ini ya, materi tentang ini pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pendapatan nasional. Nah, di situ dijelaskan apa pengertian pendapatan nasional, manfaat apa yang kita peroleh dari menghitung pendapatan nasional, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ini masih ada ini, apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Saya Ya, itu. Pendapatan nasional adalah hasil perekonomian suatu negara yang dapat dihitung dari segi produsen, pengeluaran, dan pendapatan. Pendapatan yang dihitung dari hasil Perekonomian suatu negara. perekonomian suatu negara. Mungkin ada yang lain? Itu pendapatnya yang dulu.
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu 1 tahun. Jumlah pendapatan suatu negara dalam periode 1 tahun. Nah, jadi pengertian pendapatan nasional di sini itu adalah menghitung jumlah pendapatan yang diterima suatu negara atas balas jasa dari faktor-faktor produksi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, jadi ya pendapatan nasional itu dihitung setiap 1 1 tahun, ya, periodenya 1 tahun sekali. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa suatu negara perlu menghitung pendapatan nasional? Apa manfaatnya? Mengapa suatu negara perlu menghitung pendapatan nasional? Ya, Untuk mengetahui perkembangan suatu negara. untuk mengetahui perkembangan suatu negara. Yang lain? Saya Bu. Ya, mengasihin. Untuk mengetahui jumlah pendapatan suatu negara, apakah dalam periode 1 tahun itu ada kenaikan ataupun penurunan? Iya, bagus sekali ya. Jadi untuk melihat kenaikan kegiatan perkembangan pada ekonominya suatu negara dalam 1 tahun, apakah terjadi kenaikan atau penurunan? Untuk membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara yang lain. Ya, membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara lain. Jadi posisi kita sama ya, antar setiap negara itu pasti akan menghitung pendapatan nasional. Kita tidak bisa menyamakan misalnya pendapatan nasional negara Indonesia dengan negara Malaysia. Apakah sama? Tidak. Tapi terjadi perbedaan. Apa yang membedakan? Pendapatannya. Apa yang membedakan? Pendapatannya. Pendapatan? Nasional. Ya, jadi kan setiap negara itu pasti akan melakukan kegiatan ekonomi. Nah, jadi perkembangan kegiatan ekonomi satu negara dengan negara lain pun akan berbeda. Sehingga nanti dalam perhitungan pendapatannya pun akan berbeda. Nah, itu ya, nanti ini yang kita pelajari konsep pendapatan nasional. Nah, sekarang, jadi kalau kita misalnya mempelajari tentang materi pendapatan nasional, pasti ada tujuan yang akan dicapai oleh siswa. Ya. Nah, ini diterangkan saja ya, ini agak gelap. Nah, apa manfaatnya setelah kita mempelajari materi tentang konsep pendapatan nasional? Pertama di sini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat pertama ya menjelaskan konsep pendapatan nasional yang terdiri dari PDB, PNB, NNB, NNI, PI, dan DI. Nah, kemudian yang kedua menghitung PDB, PNB, NNB, NNI, PI, dan DI. Jadi materi ini ada menghitungnya. Nah, biasanya siswa kalau sudah sampai materi pada menghitung agak kurang bersemangat ya. Karena harus semangat. Nah, karena ini kita akan berkaitan dengan ada indikator yang harus kalian kuasai di sini. Menghitung PDB, PNB, NNB, dan apa? NNI, PI, dan DI. Jadi pembelajaran ekonomi pasti ada Menghitung. ya tujuan pelajarannya. Jadi ya kita lanjut tadi di konsep pendapatan nasional ini apa saja yang akan kita perlu pahami di sini. Ini ada konsep. Nah, sebelum kita menghitung kita pahami dulu ya konsep dari pendapatan nasional. Di sini ada DNP. DNP ini sama artinya dengan PNB ya. Kemudian ada GDP atau PDB ya. Kemudian NNP, NNI, PI, dan DI.
kalian siswa itu dituntut untuk siswa itu yang aktif mencari nanti ya apa konsepnya itu. Nah itu hanya memberikan konsepnya secara garis besar. Nanti yang mencari dan yang menemukan adalah siswa itu sendiri. Nah, oleh karena itu sekarang ibu akan bagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Ibu akan bagikan LKPD, bahan ajar, kemudian kalian bekerja dengan kelompoknya. Nah untuk kelompoknya nanti ibu pakai kelompok pada pertemuan sebelumnya ya, biar kita tidak bagi kelompok lagi ya. Nah sekarang silakan kalian bagi dulu berdasarkan kelompok ya, duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ibu sudah bagikan bahan ajar sama LKPD ya. Sekarang sebelum kalian berjalan, coba perhatikan nih. Ibu jelaskan di bahan ajar. Di sini kan kita akan pahami yang konsep dari pendapatan nasional. Ya, sebelum kita ke pendapatan konsep pendapatan nasional, coba kalian perhatikan ini. Serupnya. Ini disajikan penerimaan negara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ya. Nah ini kita ambil contoh yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Nah seperti yang kita ketahui di tahun 2020 itu kan kita kena pandemi corona ya. Ada pengaruhnya enggak dalam bagi kegiatan ekonomi? Ada. Ya, pengaruhnya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi ya. Nah, bagaimanakah menurut kalian kondisi pendapatan nasional di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, di tahun 2016, ini yang jadi ini tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Apa yang terjadi di sini? Terjadi kenaikan pada 2018 dan terjadi penurunan 2020. Terjadi penurunan. Jadi kalau kita lihat dari ini ya, ini kan naik dari 262 ke 311 menuju ke 409,3, kemudian turunnya ke 386,3 dan turun lagi ke 360. Ini kalau kita simpulkan wajar kan terjadi penurunan. Kenapa bisa terjadi penurunan? Dikarenakan pandemi. Ya dikarenakan pandemi. Jadi pandemi ini membawa penurunan dari pendapatan nasional. Kenapa ketika terjadi pandemi ini kok pendapatan nasional itu juga ikut berkurang? Karena angkat tangan yang bisa jawab. Penerimaan pajak terjadi rasio penerimaan pajak yang kurang dari masyarakat. Terjadi penurunan pajak ya. Kenapa terjadi penurunan penerimaan pajak ketika terjadi pandemi? Karena adanya isolasi membuat masyarakat Isolasi apa dulu? isolasi apa namanya? Dia dikasih keluar rumah gitu Bu. Pengaruhnya dalam kegiatan ekonomi apa hubungannya kegiatan yang pengurangan kegiatan masyarakat dengan terjadinya Masyarakat tidak bekerja jadinya sehingga pendapatan atau pajaknya itu kurang. jelas kan tidak ada aktivitas masyarakat, jadi aktivitas kegiatan ekonomi itu berkurang. Otomatis ini berpengaruh kepada pendapatan nasional. Nah, sekarang ini ya tugas kalian di sini kalian diminta untuk menjawab soal yang ada di LKPD ya. Itu ada 6 soal ya, 4 soal. Nah sekarang ini yang tugas kalian adalah dari masing-masing kelompok nanti mengerjakan tugas
yang ada di RKPD masing-masing ya. Silakan. Nanti ini saja ya. Nanti ini saja ya. Ini kan nih ada soal yang bilang jelaskan perbedaan GDP dan GNP. Nanti kamu cari di sini, coba enak cari di sini. Siapa tahu ada jawabannya. Nanti saya yang tulis. Coba sih cari di sini juga, nanti saya yang tulis. GDP. Ada di sana? Ini kan GDP. Barang dan jasa. Dihasilkan dan jasa yang dihasilkan oleh Masyarakat. yang merupakan pendapatan. Dokumentasi dong. Sekarang kita lanjut ke presentasi ya. Jadi masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang siapa yang akan mempresentasikan, kelompok mana yang akan mempresentasikan yang hasil kerja kelompoknya untuk yang soal yang pertama? Saya Bu. Ya. Kelompoknya Hendu ya, kelompok 1 ya. Ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan langsung jadi kelompoknya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjawab soal nomor yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan komponen-komponen dari pendapatan nasional. Baik, di sini ada beberapa komponen dalam pendapatan nasional, yaitu yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Product, yang adalah jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu 1 tahun. Yang kedua yaitu ada GNP atau Gross National Product, adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga yaitu ada NNP atau Net National Product, adalah GNP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Yang keempat yaitu ada NNI atau Net National Income, adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung, yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik faktor produksi. Yang kelima ada PI atau Personal Income, adalah NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba ditahan, dan ditambah transfer payment pemerintah yang merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu ada disposable income, adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Besarnya DI yaitu PI setelah dikurangi dengan pajak langsung atau pajak personal atau pajak perseorangan. DI dipergunakan
untuk dua faktor yaitu saving atau tabungan dan consumption atau konsumsi. Itu tadi beberapa komponen-komponen pendapatan nasional. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, so Siki. Apa itu transfer payment? Menurut saya, transfer payment merupakan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang mereka yang sudah memiliki jasa pada masa lalu. Contohnya kan seperti guru pensiunan nih yang pegawai negeri, mereka dapat tunjangan dari pemerintah atas jasa-jasanya pada masa lalu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi ya presentasi dari kelompok 1 mengenai pengertian dari konsep pendapatan nasional. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Sekarang untuk soal berikutnya kelompok siapa? Kelompok mana yang akan tampil? Ya, kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok kami diperoleh hasil sebagai berikut. Pertanyaannya yaitu jelaskan perbedaan GDP dan GNP. GDP adalah jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu 1 tahun. Sedangkan GNP adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Sekian. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanyakan apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya, nanti ketika misalnya ada kelompok yang menyajikan hasil diskusinya, coba Ibu harapkan kelompok yang lain menanggapi ya, supaya kita nih diskusi kita ini menarik. Jadi ada komunikasi 2 arah ya, antara yang menyajikan dan kalian yang menanggapi gitu ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang berikutnya, untuk yang soal nomor 3. Kelompok siapa? Ya, Nur Asikin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mewakili kelompok saya akan menjawab soal nomor 3 sesuai dengan hasil diskusi kami. Pertanyaannya yaitu, jelaskan mengapa umumnya negara berkembang lebih besar GDP daripada GNP. Jawabannya, jika GDP lebih besar dari GNP, ini menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi negara tersebut di negara lain. Hal ini menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Dari jawaban tersebut mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Saya. Ya, Jadi kelompok 1. dari presentasi kelompok 3, saya mau bertanya, jadi apakah ada hubungan antara nilai GDP dengan GNP terhadap kemajuan ekonomi suatu negara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok 1 saya izin menjawab. Jawabannya ada. Karena jika GDP lebih besar dari GNP, maka termasuk negara berkembang. Begitupun sebaliknya, jika GNP lebih besar daripada GDP, maka negara tersebut termasuk negara maju. Jelas? Jelas. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Oke. Itu ini konsep
pakai ini ya, menghitung. Karena ini berkaitan dengan perhitungan ya, yang menyelesaikan soal ya yang berhubungan dengan perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menyajikan hasil kelompok kami dari soal nomor 4. Jadi GNP-nya sama dengan GDP dikurangi produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri ditambah produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri, sama dengan 156.000 dikurangi dua produk yang dihasilkan masyarakat asing dalam negerinya itu 26.000 ditambah produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negerinya itu 10.000. Jadi hasilnya itu 140.000. NNP-nya sama dengan GNP dikurangi penyusutan dan penggantian modal. GNP-nya sama dengan sudah dihasilkan tadi 140.000 dikurangi penyusutan dan penggantian modalnya sama dengan 15.000. Jadi 140.000 dikurangi 15.000 sama dengan 125.000. Hasilnya. Silakan ditanggapi kelompok yang lain apakah sama hasilnya? Sama dengan tugas dengan yang kalian kerjakan? Sama. Berarti GNP-nya sebesar 140.000, kemudian NNP 125.000. Sama ya. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya tadi juga kelompok 5 menyampaikan hasil diskusinya ya dalam kaitannya dengan penghitungan konsep pendapatan nasional. Dari hasil diskusi yang kita yang kalian laksanakan tadi, sekarang kita akan mengambil kesimpulan ya. Nah, jadi sudah kelompok pertama sudah memperhatikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian sampai terakhir tadi kelompok 5 ya, dia sudah memperhatikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, dari materi yang kita diskusikan tadi, sekarang kita akan mengambil kesimpulan. Untuk yang pertama tadi ya, berkaitan dengan pengertian konsep pendapatan nasional dan perhitungan pendapatan nasional. Nah, dari hasil diskusi tadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil diskusi tadi? Pertama, bahwa konsep pendapatan nasional itu ada 6 ya. Konsep pendapatan nasional ada 6 ya. Coba Hendro jelaskan secara garis besar yang konsep yang 6 tadi. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama ada GDP, yang kedua ada GNP, yang ketiga ada NNP, yang keempat ada NI, dan yang kelima ada PI, dan yang keenam ada DI. Ada BI. Konsep pendapatan nasional tadi kan kita pernah ada 6 konsep ya. Ada GDP, ada GNP. Nah, sekarang apa perbedaannya antara GNP dengan GDP tadi? Kalau GDP diproduksi oleh masyarakat dan masyarakat
produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Ya, dalam waktu 1 tahun. Ya, benar sekali. Nah, di soal yang nomor 3 tadi ada dijelaskan ada terjadi kan di situ ada 2 konsep ya, ada GNP, ada GDP. Nah, di mana di sini ada perbandingan selisih jika lebih besar GDP daripada GNP, itu kita dapat tarik kesimpulan apa? Coba jelaskan. Jika GDP lebih besar dari GNP, maka termasuk negara berkembang. Begitupun sebaliknya, jika GNP lebih besar dari GDP, maka termasuk negara maju. Dengan alasan apa? Kok bisa dikatakan sebagai negara maju, negara berkembang? Coba dijelaskan. Jika GDP lebih besar dari GNP, ini menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi negara tersebut di negeri lain. Hal ini menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Jadi perbedaannya itu bisa kita lihat dari besar kecilnya pendapatan yang diberikan oleh apakah itu perbandingan antara penghasilan warga negara asing dengan penghasilan warga negara itu sendiri. Itu yang perbandingan GDP. Nah, yang berikutnya tadi di konsep pendapatan nasional itu ada rumus ya untuk menghitung pendapatan nasional. Coba kelompok siapa yang menjelaskan? Simpulannya. Yang lain? Mana yang belum tampil kelompoknya? Yang belum? Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Ya, kelompoknya ini kelompok 2 aja. Kelompok 2. Untuk memperoleh GNP, kita dapat menambahkan GDP dengan pendapatan faktor produksi di luar negeri. Dan untuk memperoleh GNP, kita dapat mengurangi GNP dengan pengusutan. Untuk memperoleh NNI, kita dapat mengurangi NNP dengan pajak tidak langsung. Untuk memperoleh PI, kita dapat menambahkan NNI ditambah dengan transfer payment, dikurangi dengan pajak perusahaan, ditambah laba ditahan, plus iuran jaminan sosial untuk menghasilkan DI dan untuk menghasilkan PI. Dan untuk menghasilkan DI kita dapat mengurangi PI dengan pajak langsung. Nah, jadi itu ya kesimpulannya. Jadi untuk pengertian di konsep pendapatan nasional sama rumus untuk menghitung pendapatan nasional kalian sudah paham ya? Paham. Ya, sudah paham? Paham. Sudah paham? Paham. Jadi kalau sudah paham, ini ya, mungkin ada yang belum dipahami. Silakan ditanyakan. Ada yang sudah paham ya? Mungkin ada di antara kalian yang masih belum ada hal-hal yang belum dipahami. Silakan ditanyakan. Sudah ada, ya berarti sudah bisa dipahami. Jadi ya itu tadi kalian sudah kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi. Sekarang ibu ingin tanya ya melakukan refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Menurut kalian pembelajaran itu menarik nggak tadi? Menarik. Menariknya di mana? Bisa saling interaksinya sama kelompok lain. Interaksi sama kelompok lain. Selain itu apa lagi? Mengeluarkan pemikiran Ya, bisa mengeluarkan pemikiran. ide ya, ada ide pemikiran sendiri. Kemudian apa lagi? Tadi
berdiskusi? Bisa belajar berbicara di depan orang banyak. Ya, bisa berbicara di depan orang banyak. Nah, ini juga kadang-kadang ya berbicara di depan orang banyak itu kita Malu. ya kesulitannya kenapa? Pertama malu. Awalnya nggak malu ini kan karena nggak pede. Nah, sedangkan yang nggak pede ini ya kurang pede ini akan menghambat kita untuk sukses ya. Sementara kita dalam diskusi itu yang dituntut adalah keaktifan siswa dalam berdiskusi. Nah, kan itu jadi poin penilaian itu tadi, keaktifan siswa dalam melakukan kegiatan diskusi. Itu tadi ya pembelajaran tentang konsep pendapatan nasional. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti untuk pertemuan yang berikutnya nanti kita akan lanjut dengan perhitungan pendapatan nasional ya. Kita akan lanjut dengan perhitungan pendapatan nasional. Nanti perhitungan pendapatan nasional itu kita akan menggunakan 3 pendekatan ya, pendekatan produksi, konsumsi, dan pengeluaran. Ya, pendekatan pengeluaran ya. Maaf ya, bukunya tadi pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Nah, nanti itu bisa kalian untuk lebih ini ya memahami materi. Nanti kalian bisa cari di perpustakaan ya untuk materi tentang perhitungan pendapatan nasional. Mungkin itu saja ya pembelajaran hari ini. Kita sudah selesai dengan konsep pendapatan nasional. Nanti kita akan lanjut ke pertemuan yang berikutnya ya tentang perhitungan pendapatan nasional. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, aku minta Dede ya pimpin temannya untuk berdoa. Bila teman-teman untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Di sini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.